Selamat pagi dan salam jumpa masyarakat Nusa Tenggara Timur, diaspora NTT di seluruh dunia dan pemirsa di mana saja Anda berada. Kembali dalam program Victory Talk, program terbaru Victory News. Kita akan membahas berbagai topik yang menarik dan Anda bisa mengaksesnya di kanal YouTube Victory News NTT atau di kanal podcast www.victorynews.id. Hari ini kita ingin membahas lebih lanjut tentang bagaimana SMK di Nusa Tenggara Timur berupaya untuk memaksimalkan potensi, fasilitas, dan seluruh ekosistem mereka untuk mendukung lulusan-lulusannya menjadi lulusan-lulusan terbaik yang memiliki keterampilan dan siap kerja. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yakni Kepala Sekolah SMK N2 Kupang, Bapak Willem Akana SBD MT. Beliau adalah kepala sekolah yang sudah cukup lama mengetahui sepak terjang dari sekolah menengah kejuruan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan kita akan membahasnya dalam topik penguatan ekosistem SMK melalui gerakan sekolah menyenangkan untuk mendukung berbagai program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, kita tahu bahwa selama ini SMK masih dijadikan pilihan kedua oleh orang tua. Namun bagaimana perkembangan 5 tahun terakhir ini, kita akan bahas lebih lanjut dengan Bapak Willem Akana selaku Kepala Sekolah SMK N2 Kupang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Rambu. Terima kasih sudah hadir di Victory Talk. Ya, salam sehat. Salam sehat. Nah, untuk memberikan semangat nih, bukan hanya untuk kita Bapak, dan untuk kepala sekolah, seluruh guru-guru SMK dan juga para siswa, dan semoga semangat ini bisa meningkatkan kinerja dan juga keaktifan para siswa. Kita mau sampaikan dulu yel-yel dari SMK bisa. Siap ya Bapak? Ya, siap. Baik. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Baik, terima kasih Pak Willem dan semoga semangat ini sampai ya ke teman-teman seluruhnya yang ada di seluruh Nusa Tenggara Timur, terutama untuk SMK. Nah, bicara soal SMK seperti tadi di awal saya bilang, biasanya tuh jadi pilihan kedua Pak. Saya mungkin sebagai orang tua setelah SMP, ya sudah ayo adik-adik atau anak-anak lanjut ke SMA reguler. SMK itu masih menjadi pilihan kedua. Tetapi dengan semangat SMK bisa, animo masyarakat tuh mulai berubah. Cara pandang mereka lebih baik masuk SMK, lebih siap kerja daripada setelah tamat SMA kuliah dulu ya. Mungkin S1 kurang, S2 lagi baru mulai kerja. Agak terlambat. Sementara teman-teman yang lain dari SMK siap kerja langsung dapat duit nih pas setelah. Nah, bagaimana Bapak melihat ada perkembangan paradigma dan situasinya saat ini? Ya, terima kasih Mbak Rambu. Memang SMK ini dulu dikenal dengan STM. Itu memang hampir semua peserta didik itu terdiri dari laki-laki. Dan ini sudah berpuluh-puluh tahun orang tua menganggap atau paradigma orang tua itu menganggap bahwa SMK ini adalah sekolah yang keras dan ada laki-laki saja dan lebih cenderung kepada hal-hal yang keras dan merupakan pilihan kelas 2. Jadi ketika dia masuk gagal di SMA, baru masuk di SMK. Tetapi beberapa tahun terakhir ini terjadi perubahan paradigma. Mindset orang tua juga berubah, di mana tuntutan pasar kerja yang begitu cepat membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang siap kerja untuk menghadapi tantangan era globalisasi ini, maka orang tua mulai merubah pandangannya dan lebih banyak orang tua mulai memilih untuk menyekolahkan anaknya di SMK menjadi pilihan pertama. Iya, benar sekali. Setelah menjadikan SMK sebagai pilihan pertama, tentunya ini juga menjadi tantangan sebenarnya bagi SMK bagaimana animo yang kuat dari orang tua dan juga siswa terutama yang baru lulus SMP untuk masuk ke SMK itu tidak kecewa ya, bahwa harapan mereka untuk bisa mendapatkan keterampilan terbaik dan menjadi lulusan yang siap kerja itu benar-benar terjadi. Nah, bagaimana Bapak sendiri melihat pentingnya penguatan ekosistem SMK melalui gerakan sekolah menyenangkan? Bagaimana membuat ekosistem itu menjadi sekolah yang menyenangkan? Silakan Bapak. Baik. Terima kasih Mbak Rambu. Jadi memang kami untuk menjawab ekspektasi orang tua yang begitu tinggi terhadap SMK ketika dia sudah menyekolahkan anaknya di SMK, tentu ini menjadi tantangan tersendiri, menjadi tantangan untuk sekolah bahwa kami mulai keluar dari zona. Jadi yang dulunya sekolah itu dengan diperhadapkan dengan sesuatu yang keras, maka sekarang kita rubah mindsetnya untuk
melakukan penguatan ekosistem SMK dengan melalui gerakan sekolah menyenangkan ini, agar anak-anak didik kita ini bisa dia belajar dengan menyenangkan, dia bisa berprestasi tanpa ditekan, dia bisa merasa empati untuk bisa karakternya berubah untuk menjadi karakter yang empati dalam mengacu kemudian budaya kerja, etos kerja itu yang kita bangun sehingga mereka nantinya akan bisa menghadapi era globalisasi ini dengan percaya diri dan mampu unggul untuk menjadi generasi unggul. Baik. Dan memang ada beberapa strategi yang saya coba kita sama-sama impikan ini menjadi mimpi, menjadi SMK impian, ketika kita memberikan penguatan ekosistem di sekolah, menyiapkan anak-anak didik dia tempat belajar yang menyenangkan, yang aman, yang sehat, nyaman, yang bersih, yang nyaman. Tentunya anak-anak itu lebih berekspresinya lebih fleksibel, lebih terbuka, dan kita menyiapkan ruang untuk mereka lebih berekspresi untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di mereka. Jadi ekosistem ini memang sengaja dibentuk untuk mendukung kreativitas anak ya, dan membuat mereka mampu untuk melakukan aktivitasnya dengan hal-hal yang menyenangkan. Misalnya juga kalau dulu rata-rata guru SMK misalnya terkesan keras, terlalu disiplin, bahkan mungkin jurusan-jurusannya masih terbatas pada teknik, pertukangan misalnya atau mesin yang memang rata-rata didominasi oleh kaum pria. Saat ini memang secara jurusan itu juga sudah dibedah ada jurusan manajemen, perkantoran, pariwisata disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, bagaimana Bapak misalnya di SMKN 2 membangun ekosistem ini? Apa saja aktivitas yang dilaksanakan untuk membuat sekolah ini menyenangkan bagi mereka? Dan bagaimana sistem ini juga diaplikasikan, diimplementasikan oleh para guru-guru? Baik, terima kasih Mbak Rambu. Jadi dalam menyiapkan ekosistem SMK melalui gerakan sekolah menyenangkan ini, ada beberapa hal yang kami coba upayakan melalui 4 area. Area yang pertama yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini terdiri dari ada rumah, ada sekolah, ada eksternal lingkungan luar sekolah, kemudian dengan dunia globalisasi ini, dunia global ini ada juga virtual. Nah, ini yang area lingkungan sekolah ini yang kita perlu mengubah agar anak-anak ini bisa lebih fleksibel dalam lingkungan belajarnya, bisa lebih ekspresinya bisa lebih muncul dan kreativitas mereka muncul dari area lingkungan belajar. Tidak merasa diintervensi, tidak ditekan, betul. Orang tua kita harus memberikan pemahaman untuk mereka paham bahwa untuk mendidik anak sekarang beda. Tidak saja orang tua menyerahkan anak itu di sekolah untuk sekolah yang mendidik, tetapi keterlibatan orang tua juga sangat diharapkan. Jadi ada kolaborasi antara orang tua dan sekolah untuk mendampingi anak-anak ini agar dia bisa belajar dengan nyaman, sehat, aman, dan sukses tentunya. Nah, ini kita memberikan pemahaman kepada orang tua. Kemudian lingkungan belajarnya juga kita siapkan tempat-tempat spot-spot belajar yang menyenangkan. Kemudian kita siapkan mereka internet agar mereka juga bisa berekspresi di dunia maya. Mereka bisa menampilkan potensi-potensi yang tersembunyi dan mencari berbagai informasi. Mencari berbagai informasi. Tentunya dengan bimbingan dari sekolah. Yang berikut kami juga lebih menekankan pada perubahan pedagogik pembelajaran. Yang dulunya pembelajaran itu masih berpusat pada guru. Jadi zaman saya 30 tahun yang lalu, saya ngajar itu biasanya berpusat pada saya. Apa yang saya ajarkan anak-anak ikut. Nah, sekarang ada perubahan paradigma belajar di mana lebih berfokus berpusat pada peserta didik. Jadi kita sebagai sekolah, sebagai guru hanya memfasilitasi peserta didik untuk bagaimana dia bisa belajar dengan nyaman dan bisa mengakses informasi dengan seluas-luasnya. Jadi guru hanya memfasilitasi peserta didik untuk dia bisa belajar. Nah, ini paradigma baru yang kami coba kembangkan dengan perubahan pendidikan ini agar mereka bisa lebih keterlibatan peserta didik ini yang utama. Dalam berpusat pada peserta didik. Salah satu contohnya misalnya berdiskusi. Berdiskusi, kemudian memberikan ruang-ruang spot-spot pada mereka agar mereka dapat mengembangkan hobi, kemudian kreativitas mereka untuk bisa potensi, karena menghadapi
era industri 4.0 ini mereka harus punya banyak keterampilan. Jadi bukan saja keterampilan yang mereka miliki, tapi juga harus ada soft skill, hard skill, mereka harus tingkatkan itu. Nah, itu lewat ekspresi yang kita berikan ruang bebas kepada mereka untuk mereka bisa belajar lebih fleksibel. Nah, itu area yang kedua. Area yang ketiga adalah koneksi sekolah. Tentunya sekolah juga harus memiliki koneksi antara sekolah dengan stakeholder, dengan dunia mitra, industri, dunia industri, agar dengan dunia industri ini adalah kita mendekatkan agar sekolah SMK ini bisa lebih dekat dengan industri. Dengan penyelarasan kurikulum, maka validasi kurikulum itu antara industri kita bisa menyesuaikan dengan di sekolah agar kita mendekatkan industri ke sekolah. Ya, contohnya seperti multimedia yang hari ini kita sama-sama berada di Victory Talk ini merupakan salah satu bagian dari mendekatkan dunia industri pada sekolah. Jadi mereka memiliki pengalaman dalam melakukan ekspresinya itu di dunia industri dan lebih nyata untuk mereka, lebih kontekstual. Dan mereka paham bahwa memang kadang-kadang teori agak sedikit berbeda, mungkin di lapangan ada tantangan-tantangan tertentu, mereka sudah mampu menghadapinya. Yang berikut lagi juga pembinaan karakter. Karakter ini sangat penting di era sekarang ini karena karakter ini, budaya kerja ini sangat penting di era sekarang karena ke depan ini suka tidak suka, mau tidak mau, lapangan pekerjaan ini akan didominasi juga ada persaingan dengan teknologi. Ada robot sudah bisa menggantikan manusia. Nah, apa yang kelebihan dari manusia ini yang perlu kita tingkatkan adalah karakter, budaya kerja, disiplin kerja. Sehingga keterampilan-keterampilan itu mereka bisa pelajari manakala karakter mereka sudah kuat, budaya kerja bagus, disiplin yang bagus, maka apapun mereka bisa belajar. Karena ke depan ya kita tahu bahwa hasil penelitian, hasil riset, bahwa pekerjaan itu hari ini ada, bisa hilang, muncul lagi pekerjaan baru. Nah, untuk bisa mengantisipasi ini, anak-anak harus memiliki mental yang baja, memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi perubahan-perubahan seperti ini. Supaya mereka juga menjadi pekerja yang siap pakai di lapangan. Karena kita tidak tahu berhadapan dengan siapa kita nanti ya, dengan karakter orang yang berbeda, lingkungan kerja yang berbeda, dan juga intensitas pekerjaan. Bisa saja ada yang harus sampai larut malam misalnya, dan kita harus mengikuti dinamika menyesuaikan dengan itu. Nah, ini tantangan juga. Dan yang menarik tadi Bapak menekankan soal karakter, karena apalah artinya kecerdasan ya, kemudian keterampilan yang kita miliki tanpa karakter kerja. Karena karakter kerja itu tidak bisa dilatih dalam 1-2 tahun. Itu harus memang berproses dari awal. Nah, dengan 4 area ini, apa sebenarnya tantangan signifikan yang dihadapi SMK saat ini untuk menjadikan sekolah ini menyenangkan bagi siswa dan juga orang tua, terutama bagaimana keterlibatan mereka supaya benar-benar paham terkait dengan program penguatan ekosistem SMK ini melalui gerakan sekolah menyenangkan. Baik, Mbak Rambu, tantangan terbesar untuk kita dalam mensukseskan program gerakan sekolah menyenangkan ini ada pada guru dan peserta didik. Kita tahu bersama bahwa guru ini kita dibentuk di dalam era yang berbeda dengan mereka. Kita di era zaman masih generasi abad 20 lah. Mereka ini abad 21 yang eranya sudah era digitalisasi. Nah, ini satu tantangan terbesar untuk bagaimana kita yang berada di era yang berbeda harus bisa mendidik mereka sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan era mereka. Itu tantangan untuk guru ataupun sekolah dalam membina anak itu. Maka itulah kita harus keluar dari zona untuk bisa kita menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi itulah salah satu harapan kami agar sekolah menyenangkan ini berjalan. Tentunya ada strategi-strategi yang kami usahakan di sekolah melalui transformatif dengan membagi potensi-potensi yang ada itu untuk kita berdayakan secara optimal. Nah, kalau kita bicara soal SMKN 2, pasti ada terobosan-terobosan yang dilakukan untuk mendukung penguatan ekosistem SMK melalui gerakan sekolah menyenangkan. Mungkin Bapak bisa memberikan contoh supaya bisa juga bisa dicontoh atau menjadi teladan bagi SMK yang lain yang ada di Nusa Tenggara Timur. Seperti apa terobosan dilakukan supaya gerakan sekolah menyenangkan ini terjadi? Misalnya dari penguatan kapasitas guru, kemudian pelatihan, ya bisa saja ada guru yang belum bisa mengikuti irama perkembangan digitalisasi dan teknologi. Apakah ada pelatihan khusus untuk mereka? Dan juga bagaimana membangun komunikasi dengan orang tua
supaya orang tua juga terlibat memberikan dukungan untuk sekolah menyenangkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Rambu. Jadi upaya kami untuk bisa mensukseskan program gerakan sekolah menyenangkan ini dengan adanya kondisi tantangan yang ada di sekolah, ada beberapa hal yang kami sudah melakukan, ada sosialisasi untuk guru-guru, karena guru-guru ini di era yang berbeda perlu kita penyesuaian-penyesuaian, kita melibatkan generasi-generasi antara. Jadi yang generasi antara dengan peserta didik kita libatkan agar bisa lebih mendekatkan, berkolaborasi untuk bisa menyampaikan itu kepada peserta didik yang lebih tepat dan tepat sasaran. Nah, ini upaya-upaya yang kami coba. Dengan adanya COVID-19 ini juga ada pembelajaran dari rumah. Kami mencoba untuk melakukan pembelajaran itu dengan project based learning, dengan teaching factory, melibatkan guru-guru dan anak-anak melakukan satu proyek bersama-sama untuk mensukseskan proyek itu, dan disitulah terjadi pembinaan kolaborasi, pembinaan karakter dan juga pembelajaran yang menyenangkan. Dan menghubungkan juga era guru dengan era yang lama dengan yang baru. Betul. Jadi saling menyesuaikan dan terjadi komunikasi yang cukup baik, dan kami merasa bahwa ada perubahan, ada empati anak-anak. Satu contoh di kami ada misalnya jurusan las. Ada anak-anak yang jurusan las, dari sekolah kita memberikan tugas kepada anak-anak untuk coba di rumah memperhatikan alat-alat yang berbahan logam besi yang rusak, tolong dibawa untuk diperbaiki di sekolah. Itu salah satu bentuk kita melatih karakter empati anak agar dia juga menghargai terhadap sesuatu yang ada di lingkungan terdekat, yang kontekstual yang ada di rumah, yang dihadapi, bahwa kursi misalnya patah, jurusan dia tugas ini keterampilan yang ada dia bagaimana dia memperbaiki kursi itu. Itu merupakan suatu pembinaan karakter agar empati itu muncul pada anak-anak. Nah, dan sekarang ketika kembali pulang ke rumah dengan kondisi sudah bagus, orang tua senang. Jadi orang tua merasa wah, anak saya ini sudah ada manfaat. Dia belajar tetapi sudah menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang tua atau keluarganya. Nah, apa harapan Bapak khususnya terkait dengan program pemerintah ya? Banyak sekali program-program pemerintah Nusa Tenggara Timur yang secara tidak langsung itu melibatkan SMK. Kita bisa tahu bagaimana Bunda Julie Laiskodat juga mengarahkan jurusan tenun itu fokusnya ke SMK. Kemudian juga ekonomi kreatif. Kemudian yang terbaru kemarin Bapak Gubernur punya ide bahwa SMK Pertanian misalnya dilibatkan juga untuk hal ini. Nah, bagaimana gerakan sekolah menyenangkan ini bisa menghasilkan output atau ekosistem ini dibuat untuk mendukung juga berbagai program pemerintah, terutama pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga berbagai program lain dari pemerintah. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Rambu. Jadi kami di SMK ini juga lagi menyiapkan untuk mendukung program pemerintah, terutama program Bapak Gubernur yang ada misalnya tadi kemarin itu ada menanam jagung, memanen sapi. Nah, kami dari SMK Negeri 2 Kupang bisa membantu itu dari sisi pasca panen. Misalnya panen jagung ya. Kalau jagung itu setelah dipanen dipasarkan, biasanya kalau dipasarkan itu ya dipasarkan dengan kemasan yang sederhana, dibungkus dengan daun, kemudian kantong plastik, maka nilai jualnya itu rendah. Ketika ada sentuhan packaging desain dari multimedia kreatif untuk mendesain label, kemudian packagingnya bagus, maka nilai jualnya makin meningkat. Nah, ini salah satu dukungan dari SMK misalnya multimedia, mampu membantu program untuk meningkatkan ekonomi rakyat itu bisa lebih tinggi. Yang tadinya nilai jualnya 5.000 bisa jadi 25.000 karena dengan sedikit sentuhan desain. Betul. Nah, ini kemudian ada minuman-minuman kuliner dan lain-lain. Itu kalau sudah dikemas dengan desain, maka nilai jualnya menjadi tinggi. Kemudian higienis dan lain-lain itu menjadi faktor yang menentukan dari ekonomi kreatif. Nah, ini warna desain itu juga berpengaruh ya pada selera orang. Iya, Mbak. Jadi ini salah satu upaya kami mendukung program pemerintah untuk mendukung program Bapak Gubernur ini untuk mensukseskan itu menjadi menguatkan ekonomi masyarakat. Yang berikut juga ada juga kami misalnya tadi panen jagung itu, kalau jagung ke depan itu setelah dipanen itu jagungnya banyak. Nah, bagaimana kalau kita lihat pengalaman itu kalau dalam panen jagung itu untuk menyeringkan jagung saja
itu biasanya mereka buka di tikar, dijemur, dan itu memerlukan waktu yang lama dan lahan yang luas. Tapi dengan sentuhan teknologi, kami dari SMK bisa di jurusan NAS misalnya membantu. Sekarang kami lagi bekerja sama dengan Universitas Karya Dharma, Undharma, untuk mendesain satu mesin pengering jagung. Nah, jadi jagung bibit-bibit unggul itu kan kalau dikeringkan dengan matahari itu butuh waktu yang cukup lama. Tapi dengan mesin ini dia bisa lebih cepat dan produksinya lebih cepat. Bahkan kita bisa menjual itu untuk sebagai bibit khusus dengan packaging yang bagus. Nah, ini yang dapat kami bantu di SMK Negeri 2 Kupang, ada 12 kompetensi kalian yang bisa berkontribusi untuk mendukung program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, sejauh ini Bapak, apakah pemerintah provinsi sendiri sudah punya komunikasi yang aktif dengan SMK 2 Kupang misalnya untuk mendukung program-program pemerintah dengan jurusan yang ada di sana? Ya, terima kasih Mbak. Beberapa waktu lalu, minggu lalu kami mendapat kunjungan dari Bapak Kepala Dinas sebagai bentuk dukungan dari pemerintah provinsi untuk melihat kondisi yang ada di SMK Negeri 2 Kupang untuk bisa kita membangun komunikasi yang baik, karena kita juga merupakan sekolah binaan dari pemerintah provinsi. Maka kita sudah mendapat dukungan-dukungan dari pemerintah lewat kunjungan kerja dari Bapak Kepala Dinas. Ada kunjungan ke seluruh bengkel yang ada, sudah melihat potensi-potensi yang ada di situ, apa yang perlu direncanakan, dan kita diberikan tantangan untuk siap untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa sama-sama pemerintah untuk mengawasi, membina kami untuk bisa meningkatkan potensi-potensi yang ada di sekolah. Lewat jurusan misalnya TET, energi terbarukan, yang sekarang lagi digarap oleh seluruh dunia. Di SMK Negeri 2 Kupang juga ada. Ini salah satu tantangan kita untuk bagaimana kita bisa berkontribusi dalam program berkolaborasi untuk mendukung program Bapak Gubernur ini. Tadi misalnya penggiringan jagung juga, kalau kita menggunakan mesin itu menggunakan sinar matahari juga. Energinya sinar matahari kemudian dikelola dengan teknologi, bisa lebih cepat mengeringkan pakan ternak ataupun jagung dan lain-lain menjadi bahan, jadi menghemat waktu. Kita juga di sekolah juga ada jurusan multimedia yang juga sekarang ini lagi kita mengembangkan menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence, untuk mendukung program juga. Misalnya dalam program pertanian, atau itu bisa kita bantu dengan teknologi, akan bisa otomatisasi. Jadi otomatisasi penyiraman otomatis bisa kita dukung dengan teknologi. Jadi tidak lagi butuh tenaga kerja yang banyak terlibat, karena kita tahu bahwa petani-petani sekarang, anak-anak muda sekarang tidak mau jadi petani. Yang jadi petani adalah orang-orang yang sudah usianya 50 tahun ke atas. Salah satu cara menggerakkannya itu dengan teknologi. Membantu supaya mempercepat itu. Itu kita siap juga. Ada teknologi di multimedia juga sedang mengembangkan seperti itu. Luar biasa ya, fasilitas sudah ada, kompetensi sudah ada, lulusan sudah ada. Sekolah juga sedang dalam proses untuk penguatan ekosistem biar sekolah ini menyenangkan dan semakin banyak siswa yang masuk ke SMK. Luar biasa Bapak. Dan sekarang mungkin sebagai closing statement Bapak bisa memberikan pesan bagi para guru ya, terutama juga para siswa atau calon siswa yang ingin masuk ke SMKN 2 Kupang ataukah ke SMK yang ada di seluruh Nusa Tenggara Timur, bagaimana dukungan yang bisa mereka dapatkan dan seperti apa ekosistem yang sedang dikelola untuk membantu mereka menjadi lulusan terbaik, dan juga bagi orang tua nih supaya jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir ketika memilih SMK menjadi pilihan pertama melanjutkan pendidikan bagi anak-anaknya. Ya, baik, terima kasih Mbak Rambu. Jadi harapan saya dengan adanya podcast ini bisa membantu untuk mencerahkan bagi orang tua agar anak-anaknya bisa didampingi lagi, memberikan motivasi untuk bisa masuk pada sekolah kejuruan, karena sekarang memang ini eranya. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa SMK ini adalah SMK yang langsung bisa bekerja menghasilkan uang. Betul. Kalau SMA ya katanya harus lanjut dulu. Ya. Tapi SMK juga dipersiapkan untuk bisa lanjutkan. Jadi dia tidak kalah, bukan hanya bekerja saja tapi bisa juga untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Harapan saya dalam gerakan sekolah menyenangkan ini, marilah kita sama-sama berkolaborasi, menyatukan visi yang sama, memiliki semangat yang sama untuk meningkatkan kompetensi anak-anak dengan cara belajar
tanpa dipaksa, sukses tanpa ditakut-takuti, dan bermartabat, memiliki sikap berempati untuk bisa menjadi anak yang sukses, unggul, menjadi generasi emas untuk menyambut tantangan era industri 4.0. Terima kasih banyak Bapak William, kami sudah dapat banyak pencerahan dan informasi, semoga bermanfaat untuk pemirsa dan juga semua orang tua dan calon siswa yang ingin masuk ke SMK. Dan sebagai penutup, kita juga tetap mengumandangkan semangat SMK bisa. Kita satu kali lagi Bapak, SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Terima kasih banyak Bapak William, dan pemirsa, demikianlah Sama-sama, Mbak Rambo. podcast kita hari ini, Victory Talk, dengan topik penguatan ekosistem SMK melalui gerakan sekolah menyenangkan untuk mendukung program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita berharap semakin banyak orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di SMK, dan juga siswa-siswa, calon siswa yang masuk ke SMK dan menjadi lulusan-lulusan terbaik yang bisa berkontribusi positif, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga untuk provinsi kita tercinta. Akhirnya demikian episode Victory Talk kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikannya di kanal YouTube Victory News NTT dan di kanal podcast www.victorynews.id. Victory Talk, the more you know, the more you understand. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak.